بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكثر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا والحكم لله العلي الكبير والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat wa bidzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalu rahmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru kita mentadarus Al-Qur'an, membaca ayat-ayat Al-Qur'an satu lembar lebih, satu halaman. Di dalamnya alhamdulillah sebagian yang kita baca yaitu surat Al-Mu'min dimulai dengan ayat Hamim Tanzilul Kitab minallahil azizil alim. Hamim ini adalah kitab yang diturunkan dari Allah yang maha mulia, maha mengetahui. Allah itu punya sifat Ghafiri dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi. Sang pengampun dosa, sang penerima taubat. Namun di samping itu Allah zat yang sangat dahsyat siksanya.
Lidbaul masih disifati yang lain, yaitu punya kekuatan penuh, punya kemampuan yang tidak bisa dibandingkan oleh siapapun. Tidak ada yang bisa membandingi. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya kita kembali. Hanya kepadanya semua kembali. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan dan satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa dengan kasih-Nya Allah Maha mengampuni semua dosa hamba-hambanya. Siapapun sang hamba yang mampu atau mau untuk kembali kepada Allah, untuk mengakui kesalahannya sebesar apapun kesalahan yang ia lakukan. Bahkan diibaratkan seandai kata seseorang itu dosanya sampai memenuhi angkasa, memenuhi langit. Kalau dihitung dengan hitungan sama dengan butiran debu yang berada di hamparan seluruh bumi ini. Namun dia mau mengakui kesalahan dan kembali kepada Allah, seraya bertobat kepada Allah, mau untuk bertobat kepadanya, pasti Allah akan mengampuni dosa semua hamba yang mengakui kesalahan tersebut. Ini menunjukkan bahwa memang Allah itu saking kasih sayangnya kepada hambanya tidak melihat kesalahan. Yang ia lihat, yang Allah lihat pada hamba adalah melihat bahwa sang hamba ini butuh kasih sayang. Sang hamba ini lemah, sang hamba ini memang gak berdaya, sering lupa, sering salah, sering teledor. Maka ada sebagian dari hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hal demikian. Bukan orang yang baik, orang yang tidak pernah melakukan maksiat, bukan orang yang hebat, orang yang tidak pernah tergelincir di dalam dosa. Sebaik-baik orang yang punya dosa, punya kesalahan adalah orang yang mau bertaubat, mau untuk kembali kepada Allah. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang agama ini didatangkan, agama ini misi utamanya adalah mengembalikan fitrah, mengembalikan kesucian, mengembalikan bagaimana manusia ini agar bisa berbenah, agar menjadi jiwa yang suci, jiwa yang tahu dirinya, jiwa yang tahu bahwa dirinya itu punya Tuhan. Tuhan memperlihatkan sifat kasih sayangnya agar manusia tidak berputus asa, agar manusia selalu berharap, selalu punya harapan di dalam kehidupannya, agar manusia dalam kondisi apapun, dalam kondisi buruk seperti apapun, dia masih punya harapan. Karena apa? Karena dia sebagai hamba Allah, yang Allah itu punya sifat yang ampunannya, kasih sayangnya tidak terbatas. Namun jangan sampai lupa bahwa di samping Allah ghafiriz dzambi qabilit taubi, sang maha mengampuni dosa, sang maha menerima tobat, Allah juga punya sifat syadidil iqab dzul, sangat dahsyat siksanya. Artinya seorang hamba yang punya salah, punya dosa, kok dia tidak merasa dirinya bersalah, bahkan dia tidak mau mengakui kesalahannya, dia tidak mau berbenah diri, padahal masih oleh Allah diberi kesempatan, oleh Allah diberi waktu, diberi jangka kesempatan yang sangat luas untuk berbenah diri. Ibarat seseorang yang melakukan aktivitas, mesti dari aktivitas itu, dari pekerjaan, aktivitas apapun dia akan mengeluarkan keringat. Itu sudah wajar. Dari keringat menempel di dalam kulitnya kotoran-kotoran, ada kotoran debu dan seterusnya. No problem, karena memang itu kehidupan di dunia ini nggak lepas dari aktivitas, dan dari aktivitas itu nggak lepas dari kotor.
sama. Manusia ini karena tercipta dari asal usulnya adalah tanah liat, setelah itu dipancarkan dari air sperma, di mana manusia ini memang unsurnya unsur dari tanah, baik itu berupa tanah, berupa air, berupa udara. Ini semua unsur yang menyebabkan manusia punya karakter. Karakter, di mana karakter itu ada karakter api, karakter pemarah, punya nafsu, punya syahwat. Namun juga ada karakter air, di mana dia punya sifat rendah hati, tawadhu, khusyuk, yang selalu mengalah. Tapi dia juga punya karakter tanah, di mana dia selalu lemah. Lemah artinya di posisinya dia nggak punya daya. Nah, dalam beberapa karakter manusia yang komplit ini menyadarkan diri kita bahwa kita manusia yang tidak sempurna, kita makhluk yang banyak kekurangan. Dari kesempurnaannya secara fisik justru akan memperlihatkan kekurangannya. Kenapa? Karena setelah posisi manusia seperti sempurna, tidak ada cacatnya, ternyata manusia kelihatan aslinya, di mana dirinya butuh kepada Sang Maha Kuasa. Dirinya belum bisa memenuhi hak sebagai hamba yang sudah diciptakan dengan sempurna. Sebagaimana firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia ini dalam bentuk yang sempurna. Namun dari kesempurnaan ini manusia kadang lupa. Dia diberi wajah yang tampan, tidak untuk bersyukur tapi untuk sombong. Dia diberi pangkat jabatan, tidak untuk memegang amanah, mengemban amanah, namun dia gunakan pangkat jabatan itu untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan keluarganya. Dia diberi anugerah harta yang melimpah, tidak digunakan untuk berbagi, untuk membantu sesama, namun malah untuk menuruti kesenangan. Nah, disinilah titik di mana manusia di posisi sempurna itu kadang menjadikan manusia lupa siapa dirinya, apa asalnya. Asalnya adalah dari sperma yang karakter lemah, karakter tidak punya kemampuan apapun. Dia bisa bergerak, bisa berjalan, bisa lari, bisa kuat setelah diberi kekuatan sama Allah, setelah diberi energi sama Allah lewat makanan, lewat asupan gizi. Namun kadang manusia setelah dalam posisi yang terbaik, posisi yang istimewa, dirinya merasa dirinya tidak butuh kepada siapapun, merasa dirinya mampu untuk mengatasi urusannya dirinya sendiri. Maka dari itu sungguh ayat yang seterusnya dari ghafiriz dzambi qabilit taubi syadidil iqab, sangat dahsyat siksanya Allah, ini menggambarkan bahwa Allah sekali-kali tidak akan mengampuni hambanya yang sombong. Hamba yang sombong adalah hamba yang tidak mengakui keberadaan Allah. Hamba yang sombong adalah hamba yang merasa dirinya sudah mampu tanpa pertolongan Allah. Nah, disinilah pentingnya kita belajar untuk mengerti siapa diri kita. Karena dalam satu makalah, kalau nggak salah adalah satu hadis Rasulullah bersabda, man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa mengetahui dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Ketika dia tahu bahwa dirinya adalah dari setetes air yang hina, dirinya nggak mampu, asalnya bayi yang tidak bisa apa-apa, sekarang punya jabatan, punya kekuasaan, sekarang tampan, dibanggakan, dihormati, itu semua adalah anugerah dari Allah yang harus kita kembalikan kepada Allah. Harus kita sadari bahwa itu semua titipan dari Allah yang harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengemban amanah, untuk membantu sesama. Tidak malah kita gunakan untuk sesuatu yang hubungannya dengan keinginan
kesenangan pribadi. Maka dari itu peringatan yang keras dari Allah syadidil iqab ini mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa mawas diri, berhati-hati, jangan sampai terbawa oleh kerasukan oleh keinginan nafsu al-amarah, nafsu al-lawamah, nafsu yang selalu mengajak kepada menuruti syahwat, menuruti keinginan-keinginan yang tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah merasa kenyang. Karena apa? Sifat nafsu adalah jiwa yang dimana dirinya merasa akan hidup terus, tidak akan mati, dirinya akan muda terus, tidak akan tua, dirinya akan kaya terus, tidak akan fakir, dan seterusnya. Ketika kita sudah menyadari itu, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang pandai untuk mengenal diri kita, dan akhirnya kita berserah kepada Sang Maha Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.